Israel adalah sebuah negara di Asia Barat yang dikelilingi oleh Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Palestina, Yordania, Mesir. Selain itu, dikelilingi pula dua daerah otoritas nasional Palestina, jalur Gaza dan tepi barat. Dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa, Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Selain itu, terdapat pula beberapa kelompok etnis minoritas lainnya, meliputi etnis Arab yang berkewarganegaraan Israel, beserta kelompok-kelompok keagamaan lainnya seperti Islam, Kristen, Druze, Samaria dan lain-lain. Pendirian negara modern Israel berakar dari konsep Tanah Israel atau dalam bahasa Ibrani, Eretz Yisrael, sebuah konsep pusat Yudaisme sejak zaman kuno, yang juga merupakan pusat wilayah kerajaan Yehuda kuno. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Setelah Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa menyetujui dijadikannya mandat Britania atas Palestina sebagai negeri orang Yahudi. Pada tahun 1947, PBB menyetujui pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya dan ini segera diikuti oleh peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak rencana pembagian ini. Israel kemudian memenangkan perang ini dan mengukuhkan kemerdekaannya. Akibat perang ini pula, Israel berhasil memperluas batas wilayah negaranya hingga melebihi batas wilayah yang ditentukan oleh rencana pembagian Palestina. Sejak saat itu, Israel terus-menerus berseteru dengan negara-negara Arab tetangga, menyebabkan peperangan dan kekerasan yang berlanjut sampai saat ini. Sejarah Israel. Israel melakukan imigrasi dalam skala besar, dikenal sebagai Aliyah pertama yang dimulai pada tahun 1881, yakni pada saat orang-orang Yahudi melarikan diri dari pogrom di Eropa Timur. Manakala gerakan Zionisme telah ada sejak dahulu kala, Theodor Herzl merupakan orang Yahudi pertama yang mendirikan gerakan politik Zionisme, yakni gerakan yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di tanah Israel. Pada tahun 1896, Herzl menerbitkan buku Der Judenstaat dalam bahasa Indonesia, Negara Yahudi. Buku tersebut memaparkan visinya tentang negara masa depan Yahudi. Pada tahun berikutnya ia kemudian mengetuai Kongres Zionis Sedunia pertama. Aliyah kedua berlangsung tahun 1904 sampai 1914, dimulai setelah terjadinya pogrom Kishinev. Sekitar 40.000 orang Yahudi kemudian berpindah ke Palestina. Baik gelombang pertama dan kedua migrasi tersebut utamanya adalah Yahudi Ortodoks, namun pada aliyah kedua ini juga meliputi pelopor-pelopor gerakan kibbutz. Selama Perang Dunia Pertama, Menteri Luar Negeri Britania Arthur Balfour mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour, yaitu deklarasi yang mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. Atas permintaan Edwin Samuel Montagu dan Lord Curzon, disisipkan pula pernyataan. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. Legiun Yahudi, dan sekelompok batalion yang terdiri dari sukarelawan-sukarelawan Zionis, kemudian membantu Britania menaklukkan Palestina. Oposisi Arab terhadap rencana ini berujung pada kerusuhan Palestina 1920 dan pembentukan organisasi Yahudi yang dikenal sebagai Haganah, dalam bahasa Indonesia artinya, pertahanan. Pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa mempercayakan mandat atas Palestina kepada Britania Raya. Populasi wilayah ini pada saat itu secara dominan merupakan Arab Muslim, sedangkan pada wilayah perkotaan seperti Yerusalem, secara dominan merupakan Yahudi. Imigrasi Yahudi berlanjut dengan aliyah ketiga tahun, 1919 sampai 1923, dan aliyah keempat tahun, 1924 sampai 1929, secara keseluruhan membawa 100.000 orang Yahudi ke Palestina. Setelah terjadinya kerusuhan Jaffa, Britania membatasi imigrasi Yahudi, dan wilayah yang ditujukan sebagai negara Yahudi dialokasikan di Transjordania.
Meningkatnya gerakan Nazi pada tahun 1930 menyebabkan Aliyah kelima, 1929 sampai 1939, dengan masuknya 1/4 juta orang Yahudi ke Palestina. Gelombang masuknya Yahudi secara besar-besaran ini menimbulkan pemberontakan Arab di Palestina 1936 sampai 1939, memaksa Britania membatasi imigrasi dengan mengeluarkan Buku Putih 1939. Sebagai reaksi atas penolakan negara-negara di dunia yang menolak menerima pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari Holocaust, sehingga dibentuklah gerakan bawah tanah yang dikenal sebagai Aliyah Bet yang bertujuan untuk membawa orang-orang Yahudi ke Palestina. Pada akhir Perang Dunia Kedua, jumlah populasi orang Yahudi telah mencapai 33% populasi Palestina. Jumlah ini meningkat drastis dari sebelumnya yang hanya 11% pada tahun 1922. Setelah 1945, Britania Raya menjadi terlibat dalam konflik kekerasan dengan Yahudi. Pada tahun 1947, pemerintah Britania menarik diri dari mandat Palestina, menyatakan bahwa Britania tidak dapat mencapai solusi yang diterima baik oleh orang Arab maupun Yahudi. Badan PBB yang baru saja dibentuk kemudian menyetujui rencana pembagian PBB atau Resolusi Majelis Umum PBB 18, pada 29 November 1947. Rencana pembagian ini membagi Palestina menjadi 2 negara, 1 negara Arab, dan 1 negara Yahudi. Yerusalem ditujukan sebagai kota internasional atau corpus separatum yang diadministrasi oleh PBB untuk menghindari konflik status kota tersebut. Komunitas Yahudi menerima rencana tersebut, tetapi Liga Arab dan Komite Tinggi Arab menolaknya atas alasan kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini. Pada 1 Desember 1947, Komite Tinggi Arab mendeklarasikan pemogokan selama 3 hari, dan kelompok-kelompok Arab mulai menyerang target-target Yahudi. Perang saudara dimulai ketika kaum Yahudi yang mula-mulanya bersifat defensif perlahan-lahan menjadi ofensif. Ekonomi warga Arab Palestina runtuh dan sekitar 250.000 warga Arab Palestina diusir ataupun melarikan diri. Pada 14 Mei 1948, sehari sebelum akhir mandat Britania, agensi Yahudi memproklamasikan kemerdekaan dan menamakan negara yang didirikan tersebut sebagai Israel. Sehari kemudian, gabungan 5 negara Arab sampai Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon dan Irak, menyerang Israel, menimbulkan Perang Arab-Israel 1948. Maroko, Sudan, Yemen dan Arab Saudi juga membantu mengirimkan pasukan. Setelah 1 tahun pertempuran, genjatan senjata dideklarasikan dan batas wilayah sementara yang dikenal sebagai garis hijau ditentukan. Yordania kemudian menganeksasi wilayah yang dikenal sebagai tepi barat dan Yerusalem Timur, sedangkan Mesir mengontrol jalur Gaza. Israel kemudian diterima sebagai anggota PBB pada tanggal 11 Mei 1949. Selama konflik ini, sekitar 711.000 orang Arab Palestina atau 80% populasi Arab mengungsi keluar Palestina. Negara-negara Arab selama bertahun-tahun menolak hak Israel untuk berdiri. Nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Nasser menyerukan penghancuran negara Israel. Pada tahun 1967, Mesir, Suriah, dan Yordania menutup perbatasannya dengan Israel dan mengusir pasukan perdamaian PBB keluar dari wilayah tersebut serta memblokade akses Israel terhadap Laut Merah. Israel kemudian melancarkan serangan terhadap pangkalan Angkatan Udara Mesir karena takut akan terjadinya invasi oleh Mesir. Hal ini kemudian berujung pada Perang 6 Hari yang kemudian dimenangkan oleh Israel. Pada perang ini, Israel berhasil merebut tepi barat, jalur Gaza, Semenanjung Sinai, dan dataran tinggi Golan. Garis hijau menjadi penanda batas antara wilayah administrasi Israel dengan wilayah pendudukan Israel. Batas wilayah Yerusalem juga diperluas dengan memasukkan wilayah Yerusalem Timur. Sebuah undang-undang yang mengesahkan pemasukan wilayah ini kemudian ditetapkan. Hal ini kemudian berujung pada resolusi Dewan Keamanan PBB 478 yang menyatakan bahwa penetapan ini tidak sah dan melanggar hukum internasional. Kegagalan negara-negara Arab pada Perang tahun 1967 kemudian menyebabkan tumbuhnya gerakan kemerdekaan Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina. Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, beberapa kelompok militer Palestina melancarkan berbagai gelombang serangan terhadap warga-warga Israel di seluruh dunia,
termasuk pula pembunuhan atlet-atlet Israel pada Olimpiade Munchen 1972. Israel membalas aksi tersebut dengan melancarkan operasi Wrath of God, murka Allah. Pada operasi ini, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap peristiwa Munchen ini dilacak dan dibunuh. Pada hari Yom Kippur 6 Oktober 1973 yang merupakan hari suci Yahudi, pasukan Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Perang tersebut berakhir pada tanggal 26 Oktober dengan Israel berhasil memukul balik pasukan Mesir dan Suriah. Walaupun demikian, perang ini dianggap sebagai kekalahan Israel. Sebuah komisi yang dibentuk untuk menginvestigasi perang ini membebaskan pemerintah Israel dari tanggung jawab. Namun kemarahan publik Israel pada akhirnya memaksa Perdana Menteri Golda Meir untuk mengundurkan diri. Pemilihan Knesset 1977 menandai terjadinya titik balik dalam sejarah perpolitikan Israel. Pada pemilihan ini, Menachem Begin yang berasal dari Partai Likud mengambil alih kontrol pemerintahan dari Partai Buruh Israel. Pada tahun itu pula, Presiden Mesir Anwar el-Sadat melakukan kunjungan ke Israel dan mengucapkan pidato di depan Knesset. Aksi ini dilihat sebagai pengakuan kedaulatan Israel yang pertama oleh negara Arab. 2 tahun kemudian, Sadat dan Menachem Begin menandatangani persetujuan Camp David dan Perjanjian Damai Israel-Mesir. Israel menarik mundur pasukannya dari Semenanjung Sinai dan setuju untuk bernegosiasi membahas otonomi warga Palestina yang berada di luar garis hijau, namun rencana tersebut tidak pernah diimplementasikan. Pemerintahan Begin mendukung warga Israel untuk bermukim di tepi barat, mengakibatkan konflik dengan warga Palestina di daerah tersebut. Pada tanggal 7 Juni 1981, Israel membombardir reaktor nuklir Osirak milik Irak pada operasi Opera. Badan Intelijen Israel, Mossad, mencurigai reaktor nuklir tersebut akan digunakan Irak untuk mengembangkan senjata nuklir. Pada tahun 1982, Israel melakukan intervensi pada Perang Saudara Lebanon untuk menghancurkan basis-basis serangan Organisasi Pembebasan Palestina di Israel Utara. Intervensi ini kemudian berkembang menjadi Perang Lebanon Pertama. Israel menarik pasukannya dari Lebanon pada tahun 1986. Intifada pertama yang merupakan perlawanan rakyat Palestina terhadap pemerintahan Israel terjadi pada tahun 1987, menyebabkan terjadinya kekerasan di daerah pendudukan Israel. Selama 6 tahun berikutnya, lebih dari 1.000 orang tewas, kebanyakan merupakan korban kekerasan internal warga Palestina. Selama Perang Teluk 1991, Organisasi Pembebasan Palestina dan kebanyakan warga Palestina mendukung Saddam Hussein dan Irak dalam melancarkan serangan misil terhadap Israel. Pada tahun 1992, Yitzhak Rabin menjadi Perdana Menteri Israel setelah memangkan pemilihan umum legislatif Israel 1992. Yitzhak Rabin dan partainya mendukung adanya kompromi dengan tetangga-tetangga Israel. Setahun kemudian, Shimon Peres dan Mahmud Abbas, sebagai wakil Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, menandatangani Persetujuan Oslo. Persetujuan ini memberikan Otoritas Nasional Palestina hak untuk memerintah di tepi barat dan jalur Gaza. Selain itu, juga dinyatakan pula pengakuan hak Israel untuk berdiri dan menyerukan berakhirnya terorisme. Pada tahun 1994, Perjanjian Damai Israel-Yordania ditandatangani, membuat Yordania menjadi negara Arab kedua yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dukungan publik Arab terhadap persetujuan ini menurun setelah terjadinya peristiwa pembantaian umat Muslim yang sedang bersembahyang di Masjid Ibrahimi oleh sekelompok ekstremis gerakan Quds. Selain itu, permukiman warga Israel di daerah pendudukan yang masih berlanjut, serta menurunnya kondisi ekonomi Palestina juga menurunkan dukungan publik Arab. Dukungan publik Israel terhadap persetujuan ini juga berkurang setelah terjadinya rentetan kasus bom bunuh diri yang dilakukan oleh Hamas. Pembunuhan Yitzhak Rabin yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi ketika ia sedang meninggalkan sebuah pawai yang mendukung perdamaian dengan Palestina mengejutkan seluruh negeri. Pada akhir 1990-an, Israel yang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu menarik mundur pasukannya dari Hebron dan menandatangani Memorandum Sungai W. Memorandum tersebut memberikan Otoritas Nasional Palestina kontrol yang lebih luas. Ehud Barak yang merupakan Perdana Menteri terpilih pada pemilihan tahun 1999 memulai pemerintahannya dengan menarik mundur pasukan Israel dari Lebanon Selatan dan melakukan negosiasi dengan Ketua Otoritas Palestina Yasser Arafat dan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada pertemuan Camp David bulan Juli tahun 2000.
Dalam pertemuan itu, Barak menawarkan rencana pendirian negara Palestina, namun Yasser Arafat menolak tawaran tersebut. Setelah negosiasi gagal, Intifada kedua dimulai. Ariel Sharon menjadi Perdana Menteri Israel yang baru setelah memenangi pemilihan tahun 2001. Pada masa pemerintahannya, Sharon secara sepihak menarik muncul pasukan Israel dari jalur Gaza dan membangun dinding pemisah di perbatasan tepi barat. Pada Januari 2006, setelah Ariel Sharon menderita stroke berat dan berada dalam keadaan koma, kekuasaannya digantikan oleh Ehud Olmert. Pada bulan Juli tahun 2006, serangan Hezbollah ke Israel Utara beserta penculikan 2 tentara Israel memicu terjadinya Perang Lebanon kedua. Peperangan ini diakhiri dengan gencatan senjata yang disponsori oleh Dewan Keamanan PBB dengan mengeluarkan resolusi PBB 1701. Pada akhir Desember 2008, gencatan senjata antara Hamas dengan Israel berakhir setelah adanya serangan roket yang diluncurkan oleh Hamas. Israel merespon serangan tersebut dengan serangan udara. Pada tanggal 3 Januari 2009, pasukan Israel memasuki kota Gaza dan memulai serangan darat. Pada tanggal 17 Januari 2009, Israel mengumumkan gencatan senjata secara sepihak dengan syarat dihentikannya serangan roket dan mortir. Hal ini kemudian diikuti oleh Hamas yang juga mengumumkan gencatan senjata dengan syarat ditariknya pasukan Israel dari Gaza serta dibukanya kembali perbatasan. Ekonomi Israel. Israel dianggap sebagai salah satu negara termaju di Asia Barat dalam hal pembangunan ekonomi dan industri. Negara ini menduduki peringkat nomor 3 di kawasan tersebut menurut Indeks Kemudahan Berbisnis Bank Dunia, 187, dan Laporan Daya Saing Global Forum Ekonomi Dunia. Pada tahun 2007, Israel memiliki produk domestik bruto ke-44 terbesar dan pendapatan per kapita ke-22 tertinggi, berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja, di dunia sebesar AS232,7 miliar dan AS33,299 secara berurutan. Pada tahun 2007, Israel diundang untuk bergabung ke dalam Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, OECD, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara yang menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dan ekonomi pasar bebas. Walaupun sumber daya alam Israel terbatas, pembangunan yang intensif pada sektor agrikultur dan industri selama puluhan tahun menjadikan Israel dapat berswasembada pangan secara garis besarnya, terkecuali pada serealia dan daging sapi. Pada tahun 2006, impor Israel mencapai AS47,8 miliar, yang terdiri dari bahan bakar fosil, bahan-bahan mentah, dan peralatan militer. Komoditas ekspor utama Israel meliputi buah-buahan, sayur-sayuran, obat-obatan, peranti lunak, bahan-bahan kimia, teknologi militer, dan intan. Pada tahun 2006, ekspor Israel mencapai AS42,86 miliar. Israel menduduki peringkat pertama di dunia dalam hal konservasi air dan penggunaan energi panas bumi. Israel juga mengembangkan teknologi-teknologi peranti lunak, komunikasi, dan sains di Silicon Valley. Sejak tahun 1970-an, Israel telah menerima bantuan ekonomi dari Amerika Serikat, dan pinjaman dari Amerika Serikat tersebut menduduki proporsi hutang luar negeri Israel yang cukup besar. Pada tahun 2007, Amerika Serikat menyetujui bantuan sebesar AS30 miliar kepada Israel untuk 10 tahun ke depan. Pariwisata, utamanya wisata religi, juga merupakan bidang industri Israel yang penting. Permasalahan keamanan di Israel telah menghambat perkembangan industri ini, namun belakangan jumlah turis mulai meningkat. Pada tahun 2008, sekitar 3 juta turis berkunjung ke Israel. Demografi Israel. Negara Israel memiliki jumlah penduduk sebesar 7.503.800 jiwa pada Desember 2009. 75,4% di antaranya adalah orang Yahudi, 20,3% orang Arab, dan 4,3% sisanya merupakan kelompok lainnya. Sekitar 75,5% penduduk Israel menganut kepercayaan Yahudi, 16,8% Islam, 2,1% Kristen, 1,7% Druze dan 3,9% sisanya merupakan kepercayaan lain. Populasi Israel tidak terdistribusi merata. Wilayah pesisir seperti Tel Aviv memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sementara beberapa wilayah pedalaman, seperti Negev, memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah. Usia rata-rata penduduk Israel cenderung lebih muda dibandingkan dengan banyak negara maju. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya tingkat kelahiran di antara komunitas Yahudi di Israel.
Israel telah mengalami pertumbuhan populasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, baik melalui kelahiran yang tinggi maupun imigrasi. Bahasa Ibrani adalah bahasa resmi Israel, sementara bahasa Arab memiliki status khusus sebagai bahasa resmi di wilayah-wilayah di mana penduduk Arab merupakan mayoritas. Kota-kota utama di Israel termasuk Yerusalem, ibu kota, Tel Aviv, Haifa, dan beberapa kota besar lainnya. Israel adalah tujuan migrasi penting bagi Yahudi dari seluruh dunia, dan imigrasi Yahudi disebut Aliyah. Negara ini juga menerima sejumlah imigran non-Yahudi, baik yang datang untuk alasan sosial maupun ekonomi.